Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya mencoba untuk menganalisis metode MAUT dari salah satu jurnal. Jadi definisi metode MAUT di sini Multi Attribute Utility Theory atau yang disingkat itu MAUT adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif berdasarkan banyak kriteria seperti risiko, biaya, dan keuntungan. Metode ini bekerja dengan mengubah setiap kriteria ke dalam bentuk nilai numerik dengan skala 0 sampai 1, di mana nilai 0 menunjukkan kondisi terburuk dan nilai 1 menunjukkan kondisi terbaik. Yang berbeda bisa dibandingkan secara lebih mudah dan objektif. Dalam prosesnya, setiap kriteria akan diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Lalu nilai dari masing-masing alternatif dikalikan dengan bobot tersebut untuk mendapatkan hasil akhir. Lalu pembahasan dari studi kasus. Metode MAUT sendiri untuk mengukur kinerja guru secara objektif melalui pendekatan kuantitatif. Proses diawali dengan menentukan kriteria penilaian yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan tingkat kehadiran, di mana masing-masing kriteria diberikan bobot kepentingan yang berbeda. Dalam tahap implementasinya, metode MAUT bekerja dengan mengubah nilai asli dari setiap kriteria menjadi nilai utilitas dalam skala 0 hingga 1 melalui proses normalisasi. Setelah semua kriteria memiliki skala yang seragam, nilai tersebut dikalikan dengan bobot kriteria yang telah ditentukan untuk menghasilkan nilai akhir bagi setiap guru. Hasil akhir dari perhitungan ini adalah sebuah urutan peningkatan atau rankingan yang menunjukkan guru dengan performa terbaik berdasarkan nilai tertinggi yang mendekati angka 1. Dengan demikian, metode MAUT dalam studi kasus ini terbukti efektif untuk meminimalisir subjektivitas pengambilan keputusan dan memberikan hasil evaluasi yang lebih adil dan transparan bagi pihak sekolah. Berikut rumusnya. Ini kita masuk simulasi. Metode MAUT, Bu. Jadi di sini saya sudah membuat studi kasusnya. Contoh perhitungan nilai bobot kriteria. Pertama-tama tentukan kriterianya. Gunakan dari contoh jurnal, yaitu kriteria bobot 1 itu penguasaan dan kemampuan dalam menjelaskan. Kriteria 2, kemampuan dalam menjawab pertanyaan. Kriteria 3, kemampuan dalam memberi motivasi mahasiswa. Keempat, kemampuan membuat suasana kelas menyenangkan. Kelima, kedisiplinan hadir dalam perkuliahan. Setelah itu kita tentukan prioritas kriteria seperti di contoh. Kriteria 1 memiliki prioritas tertinggi. Kriteria 4 dan 5 memiliki prioritas kedua. Kriteria 2 dan 3 memiliki prioritas terendah. Maka kita dapat menentukan nilai bobot seperti di bawah. Bisa dilihat di contoh. Bobotnya itu kriteria 1 0,3, kriteria 2 0,15, kriteria 3 0,15, kriteria 4 0,2, kriteria 5 0,2. Dijumlahkan menjadi 1. Setelah itu kita tentukan nilai dari setiap kriteria pada setiap alternatif menggunakan skala 5. Jadi kita ambil contoh di sini. Kriteria 1, kriteria 2, dan seterusnya. Dijumlahkan masing-masing. Sama dengan J
Oh, iya, Bu. Jadi semua dijumlahkan ini menjadi jumlahnya yang ada di sini. Jadi di sini ada lagi rumusnya. Bobot alternatif. X-min itu untuk bobot terburuk dan X-max itu bobot terbaik. Kalau di sini simulasinya dari J17 ini sampai sini. Kita simulasikan untuk mencari nilai min. Sampai jadi bisa di sini dapat hasilnya. Lalu yang di sini masukkan rumusnya juga. Lalu kita dapat hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya itu perhitungan rumus di atas itu selanjutnya seperti ini. Dari nilai J di sini dikurang nilai minimum dibagi nilai maksimum dikurang nilai minimum. Simulasinya jadi kita dapat hasilnya seperti ini. Bisa selanjutnya ya hasilnya seperti itu. Lalu lanjut perkalian Marek normalisasi dengan bobot kriteria. Setelah dapat nilai alternatifnya, kita di sini menghitung rumusnya itu dari nilai dari sini 5 T15 dikali bobot ditambah A1 kurang 2 tutup kurung dikali bobot sampai seterusnya. Simulasinya
lalu lanjutnya ditambah. Nilai bobot yang di bawah. C. 24. W. Ya, jadi begini. Jadi didapatkan hasil 0,9. Seterusnya memakai rumus seperti itu juga. Jadi tabel keputusan di sini, ini dia hasilnya keputusannya. Jika nilai dari sini lebih besar dari 0,6, itu kinerjanya baik. Kembali di sini. Nih, bisa dilihat di tabelnya. Ini kesimpulannya di sini. Ini kayaknya kurang di Bu, belum diedit. Metode multi-tribute utility theory atau disingkat MAUT sangat efektif dalam memberikan penilaian kinerja guru secara objektif dan transparan. Metode ini berhasil mengonversi berbagai kriteria penilaian yang beragam seperti pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kehadiran. Jadi salah satu nilai numerik yang terstandarisasi dalam skala 0 hingga 1. Dengan melakukan proses normalisasi dan pembobotan kriteria, MAUT mampu menghilangkan bias subjektivitas sehingga keputusan yang diambil oleh pihak sekolah benar-benar didasarkan pada data kinerja yang akurat. Hasil akhir dari metode ini adalah sebuah urutan peringkat yang memberikan gambaran jelas mengenai guru yang memiliki kualitas performa paling konsisten, sehingga mempermudah manajemen sekolah dalam memberikan apresiasi atau melakukan evaluasi pengembangan profesional secara lebih adil. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.